Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk umat Tuhan di mana saja berada dan tengah mengikuti program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Pagi hari ini kita akan ada dalam perenungan firman Tuhan yang saya ambil dari Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Namun sebelumnya, saya mengajak kita sekalian untuk minta Tuhan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami. Kami boleh ada dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Kami hendak membaca bagian firman Tuhan. Kami memohon pimpinan dan penyertaan-Mu, buat kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah di saat perenungan firman Tuhan, baik kami yang mendengarkan maupun kami yang menyampaikan, kami beroleh hikmat untuk memahami, memaknai, dan melakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami demi Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Adapun bacaan firman Tuhan yang kami sampaikan, Yesaya pasal 5 ayat 1-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melandah temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanaman kegemarannya, dinantikannya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantikannya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Demikian bacaan firman Tuhan bagi kita sekalian, dan tema yang kami angkat yaitu membiasakan hidup yang adil dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadilan dan kebenaran adalah dambaan setiap manusia. Dan ini adalah salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks kewarganegaraan, suatu negara dapat berdiri kokoh jika keadilan dan kebenaran ditegakkan, baik oleh pemerintah selaku pemimpin negara ataupun oleh warga negaranya sendiri. Bayangkan di suatu negara ketidakadilan dan kebenaran merajalela, maka tentu kehancuran akan terjadi. Dalam konteks hidup bergereja, sebagai warga gereja yang baik harus dapat berlaku baik dan benar, bersama dan sepadan sepaham, mengerjakan pekerjaan pelayanan yang telah disepakati bersama dengan penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan. Coba kita pikirkan jika pekerjaan pelayanan yang telah disepakati bersama dan kemudian dibantah oleh kita sebagai pelaku pelayanan itu sendiri. Tentu pelayanan dan persekutuan akan terganggu. Pelayanan terhambat, yang ada hanya keonaran. Dalam konteks hidup berkeluarga, masing-masing anggota keluarga harus secara bersama memperdulikan satu dengan yang lain, hidup jujur dan penuh kasih.
saling memperhatikan. Bagaimana jadinya jika masing-masing anggota keluarga hanya memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, hidup dalam perselisihan dan lain-lain, yang ada hanyalah kehancuran. Hadirnya keadilan dan kebenaran bukan hanya tanggung jawab seberapa orang, melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh semua yang memiliki hati peduli, hati kasih, hati yang penuh tanggung jawab. Pemerintah yang peduli kepada rakyatnya, rakyat yang hormat kepada pemimpinnya, pemimpin gereja yang mengasihi dan melayani umatnya, umat gereja yang mengasihi dan menghormati pemimpin gerejanya, serta anggota keluarga yang hidup dalam keseimbangan cinta kasih. Pergumulan ini kita temui dalam nyanyian Nabi Yesaya dalam bacaan firman Tuhan tadi tentang kebun anggur. Begitu dekatnya Nabi Yesaya dengan sang pemilik kebun anggur, Yesaya menyebutnya kekasihku, yang adalah pemilik kebun anggur yang subur. Pemilik kebun anggur bekerja keras, penuh tanggung jawab, mengerjakan dengan baik, dengan harapan hasil kebun anggur kelak baik adanya. Ia memilih lokasi area kebun yang subur, menjaga kesuburan tanah kebun dengan mencangkul dengan baik, membuang batu-batu pengganggu tanah, ditanami dengan pokok bibit anggur yang terbaik. Ia memastikan keamanan kebun dengan membuat menara jaga, membuat tempat pemerasan anggur. Semua dilakukannya dengan maksimal, dengan harapan hasil kebun menggembirakan, buah anggur baik jika panen tiba. Namun apa yang terjadi? Yang diperoleh adalah sebaliknya. Buah anggur yang ada hanya buah anggur yang asam. Pemilik kebun anggur memberikan yang terbaik, namun kebun anggur memberikan yang terburuk. Pemilik kebun anggur kecewa. Ia lalu menghancurkan kebun anggur dan diinjak-injak. Dibiarkannya tumbuh semak-semak dan putri malu. Dibiarkannya kering tanpa hujan. Tidak lagi diperdulikan kebun anggur tersebut. Inilah gambaran kondisi keadaan umat Israel atau orang Yehuda dan gambaran kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa Allah Tuhan kita pemilik kehidupan telah menganugerahkan kebaikan atas kehidupan manusia, umat pilihannya. Semua yang terbaik telah diberikannya untuk kehidupan manusia. Kebun anggur itulah kehidupan manusia dengan segala yang dilakukannya. Buah anggur yakni hasil dari kehidupan itu sendiri. Baik dan buruknya hidup itu sendiri. Allah menghendaki supaya manusia semestinya hidup sebagaimana kehendak Tuhan, hidup seturut maunya Tuhan. Namun lihat apa yang dilakukan manusia, ia seperti anggur yang asam, yang ada hanyalah hidup yang mengecewakan Tuhan, penuh dengan perilaku jahat dan melawan kehendak Tuhan. Disinilah letak ketidakadilan. Kebaikan dibalas dengan kejahatan, ada ketidakseimbangan, adanya ketimpangan, ketidakadilan manusia terhadap Allah yang disembah. Allah telah memberikan yang terbaik, namun manusia membalasnya dengan kejahatan. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita pentingnya bersikap adil. Jika tidak demikian, maka manusia akan mengalami kehancuran di masa panen ketika hari Tuhan tiba. Sikap adil dan benar diharapkan Allah supaya dimiliki manusia. Allah menaruh harapan, memberikan kesempatan agar manusia hidup dalam keadilan. Bagaimana upaya manusia membiasakan hidup adil dan benar? Tempat yang pertama dimulai dari diri sendiri. Demikian mengingatkan kita pada sebuah syair lagu, "Kumulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Kumulai dari diri sendiri hidup jujur dengan hikmat Tuhanku." Mulai dari diri sendiri. Yang kedua, dari dalam keluarga. Tempat pertama pembentukan nilai setiap individu, karakter hidup adil dan benar, sehingga pada akhirnya memberi dampak positif dalam komunitas yang lebih luas, dalam persekutuan atau juga dalam masyarakat. Ini adalah upaya-upaya
perlu dibangun kebiasaan atau pembiasaan yang baik dalam keluarga yang mencerminkan unsur adil secara terus-menerus, berupa hidup yang saling peduli, tenggang rasa, berlaku atau berkata jujur dan benar, kebiasaan berbagi, dan lain sebagainya. Jadikan kebaikan menjadi pola hidup kita, hidup yang berkualitas, hidup yang bermakna. Hendaknya nyanyian Yesaya ini menjadi pendorong bagi kita untuk berjuang secara konsisten dan kontinu, berlaku adil dan benar. Jadikan ini sebuah pembiasaan yang baik, agar Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita lewat sikap dan perbuatan kita, dan kita pun menjadi manusia yang bermanfaat, yang hidupnya berkualitas bagi sesama. Hasilkanlah anggur yang baik dan jangan asam. Demikian perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dalam program Suara Kebenaran. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tuhan memberkati dan menolong kami, supaya kami boleh memaknai itu dalam hidup kami. Kami boleh berlaku hidup adil dan benar seturut maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom.